Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Juliani dengan NIM 2203979 dari Program Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Kampus di Purwakarta. Di sini, saya ingin mempresentasikan kegiatan magang saya yang dilaksanakan di Diskominfo Purwakarta. Kegiatan magang ini saya selenggarakan kurang lebih selama 6 bulan, yaitu dari bulan Januari sampai bulan Juli 2025. Saya magang di Diskominfo Purwakarta. Diskominfo Purwakarta merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik. Selain itu, Diskominfo juga lembaga yang menangani pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Untuk Diskominfo Purwakarta sendiri ini terletak di gedung baru seperti itu di Jalan Laksamana Laut RI Marta Dinata atau yang biasanya disebut dengan Jalan Tengah. Lalu juga ada Ogan Lopian yang dimana Ogan Lopian ini tuh merupakan pusat pengaduan dan pelayanan masyarakat seperti itu. Lalu untuk Instagram Diskominfo ada Diskominfo PWK. Lalu ada juga website yang dapat dikunjungi yaitu info@diskominfo.purwakartakab.go.id. Selama magang di Diskominfo, saya lebih sering ada di kantor yang Ogan Lopian karena memang eh, saya termasuk dalam bidang informasi dan komunikasi publik. Di Diskominfo Purwakarta sendiri ini ada 4 bidang. Yang pertama ada bidang telekomunikasi dan informatika. Lalu yang kedua ada bidang informasi dan komunikasi publik, di mana saya magang di bidang tersebut. Lalu yang ketiga ada bidang statistik, dan yang keempat ada bidang keamanan informasi dan persediaan. Bidang informasi dan komunikasi publik di mana saya magang ini bidang yang bertanggung jawab atas penyampaian informasi publik, komunikasi massa, dan hubungan masyarakat. Lalu kegiatan apa yang saya jalani selama magang di Diskominfo Purwakarta? Terhitung sudah 3 bulan saya magang di Diskominfo di bidang informasi dan komunikasi publik. Yang pertama, kegiatan yang biasanya saya lakukan yaitu monitoring berita, call center, dan input pengaduan. Monitoring berita di sini merupakan memonitoring berita yang ada di Purwakarta, berita-berita terkini yang ada di Purwakarta yang sedang diperbincangkan di kalangan masyarakat seperti itu. Lalu menjadi call taker dan menginput laporan serta pengaduan masyarakat melalui WhatsApp Center, call center, dan pengaduan langsung pada aplikasi Span Lapor yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa saya magang di bidang informasi dan komunikasi publik yang dimana saya juga ditempatkan di gedung di Ogan Lopian yang mana merupakan eh, layanan pengaduan masyarakat seperti itu. Lalu yang kedua ada kegiatan pembahasan website Simedcom. Dalam kegiatan ini, saya beserta rekan saya ikut serta dalam mendiskusikan terkait perkembangan website Simedcom. Nah, website Simedcom ini merupakan website yang dikelola oleh Diskominfo Purwakarta. Website Simedcom merupakan website yang digunakan untuk memonitoring berita, melakukan memonitoring kerjasama media, lalu kita juga bisa mengklasifikasikan isu mengklasifikasikan berita-berita terkini. Lalu yang ketiga ada survei lapangan yang dimana ini dilakukan setelah tindak lanjut kegiatan. Survei lapangan ini biasanya dilakukan sesekali karena ada beberapa pengaduan yang masuk, jadi mengharuskan kami untuk mensurvei survei lapangan apakah pengaduannya sudah selesai atau belum. Lalu ada kegiatan yang keempat, yaitu kerjasama media. Nah, kerjasama media ini melakukan dan melayani wartawan dalam pendaftaran kerjasama media dengan Diskominfo Purwakarta, yang dimana kerjasama ini dilakukan melalui online gitu ya, melalui website Simedcom yang sudah dijelaskan sebelumnya.
Dia dalam kerjasama media ini kami membantu para wartawan dan para media yang ingin melakukan kerjasama dengan Diskominfo Purwakarta. Jadi dalam kerjasama media ini kami mengecek semua persyaratannya, persyaratan dari media-media yang ada, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Lalu kegiatan yang selanjutnya yaitu ada lalu kegiatan yang selanjutnya yaitu menjadi talent content. Menjadi talent content ini dilakukan akhir-akhir ini yang dimana talent content ini tampil langsung di depan kamera untuk menyampaikan informasi, hiburan, atau pesan tertentu yang telah dirancang oleh tim kreatif untuk diunggah di media sosial Diskominfo Purwakarta. Nantinya biasanya konten-konten yang sudah kita buat itu akan dipost di Instagram Diskominfo Purwakarta. Berikut yang diperoleh yaitu yang pertama dari monitoring berita, call center, dan input pengaduan masyarakat. Yang pertama untuk monitoring berita yaitu kemampuan menganalisis informasi serta pemahaman isu terkini. Lalu untuk call center meningkatkan kemampuan komunikasi yang efektif. Lalu untuk input pengaduan yaitu pelayanan publik. Yang kedua ada pembahasan website SIMED, di mana kami memahami struktur, fungsi, dan tujuan pengelolaan website instansi pemerintahan. Yang kedua, mampu menyampaikan ide dan pendapat serta konstruktif dalam forum diskusi. Lalu yang ketiga, survei lapangan. Yang didapat yaitu meningkatkan kemampuan berinteraksi langsung dengan masyarakat atau responden atau pihak terkait. Lalu terampil juga dalam menyusun laporan hasil survei lengkap dengan dokumentasi seperti foto, catatan lapangan, dan pendata pendukung lainnya. Lalu yang keempat, ada kerjasama media. Untuk kerjasama media ini, kompetensi yang dapat saya peroleh yaitu berkomunikasi secara efektif dalam menyampaikan informasi institusi secara jelas. Yang didapat juga seperti terbiasa bekerja sama dengan pihak eksternal untuk membangun hubungan yang baik dan berkelanjutan. Lalu ada kompetensi yang saya dapat menjadi talent content. Yang pertama berkontribusi dalam pengembangan ide-ide kreatif untuk konten digital. Dan yang kedua meningkatkan kepercayaan diri dalam membawakan materi atau promosi secara langsung. Yang ketiga mengetahui karakteristik konten yang menarik di berbagai platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Berikut ada rentang waktu kegiatan untuk call center, monitoring berita, dan input pengaduan itu kondisional. Maksudnya kondisional di sini tergantung dari pengaduan yang masuk kepada kami melalui WhatsApp center, call center, maupun pengaduan secara langsung. Untuk monitoring berita, kami melakukannya setiap hari seperti itu dari hari pertama magang hingga kini, kami masih memonitoring berita yang ada di Purwakarta. Lalu untuk pembahasan website Simedcom itu ada di 22 Januari serta 14 sampai 21 Januari 2025. Lalu untuk survei lapangan kondisional tergantung apakah memang memerlukan survei langsung ke lapangan atau tidak. Lalu untuk kerjasama media itu ada di 19 Maret sampai 27 Maret 2025 serta ada kerjasama media yang lanjutan yaitu tanggal 11 April sampai 22 April 2025. Untuk menjadi talent content juga kondisional, berikut terlampir logbook kegiatan saya selama magang. Ini merupakan logbook dari bulan Januari serta Februari. Lalu ada logbook juga di bulan Maret serta April. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.